kelas 3 semuanya, dimanapun berada anak kelas 3. Harapan Bapak tetap sehat-sehat semuanya anak kelas 3 ya. Dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap jaga kesehatan, tetap dipantau anak kita semuanya, apapun aktivitasnya. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap semangat memberikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Oke semuanya, kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang keempat. Langsung aja. Tahukah anak kelas 3 kewajiban yang harus dilakukan agar tubuh sehat? Apa yang sudah anak kelas 3 ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Iya, di sini sudah ada buat ya. Kira-kira apa kira-kira yang harus dilakukan agar tubuh sehat ya? Oke. Di sini sudah buat agar tubuh kita sehat ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makanan yang teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Itu dia. Kira-kira apa haknya mendapatkan makanan? Oke. Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Salah satu hak anak adalah mendapatkan makanan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Anak membutuhkan makanan dengan kualitas gizi yang baik. Itu dia. Bacalah permasalahan berikut ini. Berilah saran yang sebaik-baiknya dilakukan. Berdiskusilah dengan kelompokmu, lalu sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Oke, mungkin anak kelas 3 bisa diskusi sama orang tuanya di rumah ya, atau sama kakaknya atau sama abangnya ya. Oke, perhatikan anak kelas 3. Sini sudah ada buat yang pertama ya. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa sebaiknya aku lakukan? Ayo, anak kelas 3 kira-kira apa? Oke, ini dia ya. Sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu karena lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajan. Itu dia. Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya. Yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa sebaiknya aku lakukan? Ya, kira-kira apa anak kelas 3? Ini dia ya. Sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan di sekolah. Itu dia. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Yo, anak kelas 3. Iya, ini dia ya. Sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih. Karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Itu dia yang harus dilakukan. Yang keempat, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa sih yang sebaiknya aku lakukan? Kira-kira apa kelas 3? Ini dia. Sebaiknya sebelum dan sudah makan, kita membaca doa karena doa merupakan bentuk bersyukur karena banyak anak seusia kita yang sulit mendapatkan makanan. Itu dia. Yang kelima, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku.
Aku masih sering makan bersisa. Apa sebaiknya aku lakukan? Ini dia. Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja, sehingga tidak tersisa. Menghabiskan makanan berarti mensyukuri, karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti itu. Itu dia. Jangan terlalu berfoya-foya ya. Jangan terlalu banyak dibuang makanannya. Ambil secukupnya. Oke, anak kelas 3. Oke, kita masuk yang berikutnya ini anak kelas 3 ya. Oke, bacalah kalimat-kalimat berikut. Jodohkanlah kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tuliskan nomor kalimat di dalam kurung itu ya. Ini sih ada kaitannya sama yang di atas ya, yang kita bahas tadi. Perhatikan yang nomor satu. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Kira-kira apakah? Nomor berapakah dia? Oke. Kita lihat ya. Yang nomor satu yang nomor 5 ya. Kita masuk yang kedua. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nomor berapa itu? Iya, nomor 3. Yang ketiga, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Nomor berapa itu? Iya, nomor 1. Yang keempat, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nomor berapa itu? Nomor 2. Yang terakhir, kalau yang terakhir udah pasti tahu ya. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Iya, Anda pasti tahu ya nomor 4 ya. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana kewajiban dan hak. Salinlah kembali bertempat yang tersedia. Oke, nomor 1 sampai 10 ya, anak kelas 3 perhatikan ya. Nomor 1, bersyukur atas semua makanan yang ada. Nomor 2, mendapat makanan sehat dan bersih. Nomor 3, makanan yang sudah disediakan. Nomor 4, memilih makanan yang sehat. Nomor 5, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Yang keenam, membaca doa sebelum dan sudah makan. Yang ketujuh, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Yang kedelapan, mengambil makanan secukupnya. Yang kesembilan, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Yang 10, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, sekarang kita akan mencocokkan ya anak kelas 3 ya. Ini sudah sampaikan di atas. Bantulah Udin memilih mana kewajiban dan hak. Nah, oke. Di sini sudah bawa buat ya. Mana kewajiban dan mana hak. Di sini sudah ada kewajiban dan juga haknya ya. Tapi di sini belum ada nomornya. Kita harus membuat nomornya ya anak kelas 3 ya. Perhatikan. Yang pertama kewajiban bersyukur atas semua makanan yang ada. Iya, itu nomor 1. Haknya kira-kira apa? Mendapat makanan sehat dan bersih. Itu nomor berapa kira-kira? Iya, nomor 2. Kita turun ke bawah. Makan makanan yang sudah disediakan. Itu nomor 3. Haknya apa? Memilih makanan yang sehat. Nah, itu nomor berapa? Nomor 4. Kita turun lagi ke bawah. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Itu nomor berapa? Nomor 6. Oke, haknya kira-kira apa? Mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Itu nomor berapa? Iya, nomor 5. Turun lagi ke bawah. Mengambil makanan secukupnya. Itu nomor 8. Oke, kira-kira apa haknya? Mendapat air minum yang bersih dan sehat. Itu nomor 7. Oke, kita masuk yang berikutnya. Menghabiskan makanan yang sudah diambil. Itu kira-kira nomor berapa? Iya, nomor 10. Yang terakhir, mendapat makanan
mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Itu nomor berapa? Nomor 9. Oke, kita masuk materi berikutnya ya, anak kelas 3 ya. Kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakan di rumah? Ceritakanlah. Oke, di sini sudah Bapak buat ceritanya ya. Oke, perhatikan anak kelas 3. Setiap hari aku selalu makan makanan yang telah disediakan oleh ibuku. Sebelum dan sesudah makan, aku selalu berdoa kepada Tuhan atas rezeki yang telah Ia berikan kepadaku. Setelah berdoa, aku mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Aku selalu menghabiskan makanan yang telah saya ambil. Aku selalu bersyukur atas semua makanan yang ada. Dengan melaksanakan kewajibanku terhadap makanan, aku pun mendapatkan hakku. Aku mendapatkan makanan yang bersih. Aku juga dapat memilih makanan yang sehat. Aku mendapatkan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Selain itu, aku juga mendapatkan air minum dan makan siang yang bersih dan sehat. Itulah cerita mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Oke, kita akan lanjutkan. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Tuliskan 3 manfaat istirahat. Ayo, kira-kira apa anak kelas 3 ya? Mengapa istirahat itu penting? Iya, di sini sudah buat ya. Manfaat istirahat yang cukup itu banyak sekali. Akibat kurang istirahat, daya tahan tubuh akan menurun dan dapat menyebabkan sakit. Beberapa manfaat istirahat yang cukup antara lain sebagai berikut. Sini sudah bawa buat ya. Kira-kira manfaat istirahat itu ya, sudah buat. Yang pertama, badan menjadi segar. Itu dia gunanya istirahat. Badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Itu dia. Yang kedua badan menjadi sehat karena istirahat yang akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Yang ketiga, tubuh kita tidak mudah lelah. Jika kita kurang istirahat, maka akan berefek buruk pada tubuh kita. Itu dia. Yang keempat, wajah menjadi cerah. Wajah seseorang yang lesu merupakan pertanda orang tersebut kurang tidur atau kurang istirahat. Yang kelima, tidak mudah mengantuk. Istirahat yang cukup akan menjauhkan dari ngantuk karena tubuh tetap fit. Itu dia manfaat dari istirahat. Oke, kita akan masuk berikutnya kelas ketiga ya. Pernahkah anak kelas 3 tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika anak kelas 3 tidur dengan nyenyak? Ceritakan pengalamanmu. Sampaikan juga manfaat tidur malam. Oke, di sini sudah buat ya. Kira-kira pernah nggak anak kelas 3 tidak tidur malam? Oke. Suatu malam, aku pernah menonton televisi sampai larut malam. Akibatnya, pada pagi hari, aku bangun kesiangan. Selain kesiangan, mata juga terasa sangat mengantuk. Sebaiknya, kita memang tidak boleh tidur terlalu malam karena akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik. Jika tidur malam yang cukup, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Beberapa manfaat tidur malam yang cukup antara lain sebagai berikut. Nomor 1, tubuh lebih sehat karena istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Itu dia nomor 1. Nomor 2, tetap aktif di siang hari.
tetap aktif di siang hari karena istirahat dan tidur yang cukup dan berkualitas membuat kita tetap aktif sepanjang hari. Itu dia. Yang ketiga, terhindar dari kecelakaan atau cedera karena lelah akibat kurang istirahat dan tidur meningkatkan risiko kita mengalami berbagai cedera atau kecelakaan. Itu dia. Yang keempat, membuat hati riang karena kurang istirahat dan tidur dapat membuat kita menjadi cepat marah, tidak sabar. Manfaat tidur malam memang banyak sekali. Kurang istirahat membuat tubuh mudah lelah dan mengantuk. Kurangnya istirahat adalah daya tahan tubuh akan menurun. Selanjutnya adalah diikuti sakit. Itu dia. Jangan lupa anak kelas 3 dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, istirahat yang baik, minum air putih secukupnya, tetap makanan-makanan yang bergizi, dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap pantau aktivitas anak-anak kita, apapun itu, dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap semangat memberikan pembelajaran buat anak-anak kelas 3 dimanapun berada. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.